Order filled. Order filled. Ya, balik lagi di Limit Order Trader. Kali ini gue coba mau breakdown trade yang gue ambil di non-farm payroll NFP week, tapi hari Kamisnya ya. Yaitu kalian bisa lihat di sini ada US trade balance atau initial jobless atau unemployment claim, kita lebih familiar ya. Ini gue mau jelasin breakdown trade-nya dulu. Gue coba share dari daily dulu ya, oke? Nah, seperti yang gue bilang di Outlook, gue so far melihat ini tuh menjadi sebuah level yang sangat menarik buat gue. Kenapa? Karena gue menunggu momentum untuk ini ke break fair value gap ini ya, seperti yang kalian lihat fair value gap ini untuk ke break. Jadi masih anomali nih. Jadi kalau numpuk begini numpuk ada fair value gap atas bawah harusnya gue akan jauh lebih hati-hati. Nah, kecuali nih kalau di tanggal 6 April kan ke break nih, ini udah fix bullish kan. Oke, kita langsung lihat aja ya. Makanya nih tanggal 2 April di New York Session itu dia berada di inversion fair value gap daily. Kalau kalian lihat ya. Kita langsung mulai aja di 1 menitnya. Gua kan entry-nya 1 menit ya. Oke, kita langsung mulai aja nih. Pasti 1 menit gue udah ngeliatin, gue udah was-was nih, was-was gitu. Gue expect untuk consequent encroachment inversion fair value gap itu respect-nya tuh nanti jam 9.30. Setelah jam 9.30 baru dia itu bullish. Tapi dia balik lagi, kita lihat di sini ada yang namanya nested PD array kalau katanya ICT ya. Nested PD array. Nested tuh gimana? Nested tuh ada fair value gap yang PD array yang bertumpuk ya. Jadi ekspektasinya apa? Ekspektasinya ini akan jadi kuat sebenarnya, guys. Kuat untuk apa? Untuk menahan harga. Kalau kalian lihat di sini ada fair value gap. Di sini ada apa? Ada inversion. Yang warna ungu ini adalah inversion, yang warna abu-abu ini adalah fair value gap daily. Oke. Jadi ini nested. Jadi gue sih bias gue bullish ya gitu. Cuma yang bikin cemas adalah ini nih. Asia Session-nya tuh junamnya ampun-ampunan, cukup ngeri sebenarnya. Makanya gue ngambil cukup pendek banget sebenarnya. Kalau bisa ngambil panjang, nyayur ini panjang banget. Tapi gue nggak gue ambil. Kenapa? Karena karena seperti yang kalian tahu sekarang unemployment claim, besoknya NFP. Hari Kamis itu biasanya choppy. Makanya gue agak takut buat entry ngambil panjang, ataunya clean panjang banget, ampun dah. Ya gitulah kurang lebih ya. Tapi gue lumayan dapet nih saat itu. Oke, ini gue hapus deh. Nah ini nih inversion, dia respect consequent encroachment, naik terus 9.30 dia apa? Tuh. Ini sebenarnya banci nih. Ya. Gak kena apa-apa, men. Gak kena apa-apa, dia terus junam. Artinya apa?
ketika ada yang failed untuk mencapai high ini, artinya dia sedang apa? Sedang engineer liquidity untuk short, ya. Untuk short, wah gagal, dia turun. Nah, di sini turun. Nah, gue merhatikan sebenarnya idealnya mungkin ya dia itu bisa sweep di sini, tapi nggak nyampe. Tapi dari awal gue udah ngeliatin ada swing low di sini ya. Kalau kalian lihat nih, ini swing low, ke sweep, tapi gue udah mulai lihat-lihat. Kenapa? Karena dia sudah ada indikasi rejectionnya kuat. Tahu dari mana kuat? Kalian bisa lihat di sini ada fair value gap yang ke break. Kalau kalian lihat ya, dia ke break gitu. Pas dia turun lagi, gue ngerasa kayaknya ini ya, kenapa gue pede ini bakal naik. Karena kalau kalian lihat waktunya, ini udah jam 9.45 ya, ini udah jam 9.45. jam mereka itu dikasih waktu sekitar 15 menit untuk untuk manipulasi. Kalau kalian lihat, makanya gerakannya itu ampun gak jelas. Mungkin kalian akan bisa lihat clean-nya itu sekitar jam 9.50 macro time sampai jam 10.10 ya, kayak gitu. Tapi balik lagi, karena ya kalian mungkin ngeliatnya ini di ujungnya, tapi gue ngeliatnya di time frame 15 detik nih. Kalian lihat rekamannya kan? Ketika kalian lihat rekamannya di sini, set, oke, dia reject. Nah, kalian lihat apa di sini? Di sini ada inversion. Nah, ketika ada inversion, terus dia turun lagi, terus dia naik lagi. Wah, ini dia nggak mau nih ke bawah nih. Kenapa dia langsung reject? Soalnya dia keluar dari range inversion ini. Kalau kalian lihat ya, tuh dia keluar. Begitu di candle 94430 ini dia langsung menciptakan apa? Fair value gap. Nah, disitulah gue entry. Kalau kalian lihat di rekaman videonya ya, gue langsung limit order di situ. Gue entry, kejemput, langsung naik. Nah, balik lagi, kenapa sih gue ngambilnya dikit padahal potensinya ya, karena ini hari Kamis cuy. NFP week hari Kamis tuh serem sebenarnya. Jadi gue mainnya dikit aja. Tapi gue nggak, sejujurnya gue nggak menyangka ini bakal seclean-cleannya dan jauh lagi. Aduh, ini jauh banget. Aduh, gue agak-agak sedih melihatnya. Tapi ya nggak apa-apa, bukan rezeki, oke? Gue bener-bener hati-hati banget gue di hari Kamis nih. Kenapa hati-hati? Ya NFP week biasanya itu kacau banget gitu, oke? Langsung gue exitnya di mana? Exitnya di first presented fair value gap, oke? Tapi gue udah exit ini TP1 bukan exit TP ya, entry pertama. Lalu kok gue ngeliat ini kok kalau gue ngeliat ada fair value gap numpuk 2 nih kayak gini, gue berharap ini menjadi apa? Jadi breakaway gap. Kenapa? Karena kalau biasnya benar bullish, ini harusnya ini kenapa gue pede buat entry di sini? Karena apa? Karena dia menciptakan fair value gap kedua. Kalau di first presented fair value gap ini dia reject dan hanya menciptakan satu fair value gap, nah gue mungkin akan hati-hati. Cuma ini enggak menciptakan lagi. Dan kalau kalian lihat
50%-nya udah ke break. Udah ke break. Kayaknya bullish deh. Makanya gue, kalau kalian lihat rekamannya, gue entry lagi di sini. Terus balik lagi karena gue takut ya, karena ini hari Kamis, gue ngambil swing high di sini. Padahal ini cakep nih, ada relative equal high ya. Balik lagi gue nggak sehoki itu untuk dapat entry bagus. Jadi ya gitulah. Ya gue cukup aja lah. Oke. Gue harap sih cukup clear ya penjelasan gue kenapa gue ngambil entry di sini, kenapa gue ngambil exit di sini, kenapa nggak panjang gitu. Penjelasannya sih gue harap cukup jelas ya untuk kalian semua ya, karena seperti yang gue udah bilang, gue nggak tertarik trading hari Kamis main panjang. Gue ngambil main pendek-pendek aja tapi aman gitu. Lagian ini ya, kalau kalian tahu, gue mainnya cuma satu kontrak doang kalau yang ini. Kecuali kalau gue pede banget, gue baru mainnya itu sekitar 2 kontrak gitu. Gue berani tuh kayak gitu. Udah sih gitu aja guys. Gue harap kalian mengerti apa yang gue jelaskan. Kalau ada pertanyaan silakan kirim pertanyaan aja di bawah. Oke? Thank you guys. Thank you semuanya. Sampai jumpa di video breakdown lainnya. Bye.